Halo peserta PPG Prajabatan, ketemu lagi bersama saya dan Dr. Romi Siswanto. Ini adalah kehadiran kita untuk mengunjungi Anda semua. Ingin menjawab kegalauan Anda terhadap berbagai persoalan yang menjadi pertanyaan di dalam komen pada episode-episode sebelumnya. Kita berada di episode 15 dan tentu saja saudara saya harap bisa klik subscribe bagi yang belum. Tapi kalau yang sudah jangan klik. Kalau sudah klik nanti Anda balik nggak subscribe artinya. Nah, kalau ini video datang ke gadget-gadget saudara, ini adalah berkat sentuhan inovatif dan kreatif Mas Heri Teguh Wiono, Heri TW terkenalnya. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan juga the owner dari channel Media Komunika. Dan tentu saja kita akan bincang-bincang dengan Dr. Romi. Beliau adalah koordinator komunikasi publik. Inilah orangnya yang memang memiliki otoritas untuk berkomunikasi dengan Anda semua dalam berbagai persoalan PPG Prajabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof Yanto? Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan Dr. Romi juga sehat walafiat bersama seluruh keluarga dan seluruh keluarga besar PPG, seluruh keluarga besar Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Amin. Makasih, Prof. Nah, ini kita kembali untuk menjawab pertanyaan para peserta PPG Prajabatan, Dr. Romi. Yang pertama adalah kalau milih LPTK pilihan kedua, lalu ternyata tidak saya ambil, bisakah mengajukan lagi supaya tetap bisa di pilihan pertama? Nah ini kasusnya ini bolak-balik ini Dokter Romi. Kita kelihatannya pilihan LPTK-nya ada dua, satu dan dua. Nah dia klik pilihan kedua, tapi setelah dipikir-pikir, oh salah ternyata kliknya. Artinya pilihan kedua salah. Bisa nggak balik lagi ke pilihan satu? Gimana ini? Iya, eh, terima kasih, Prof Yanto. Jadi jawabannya yang paling praktis adalah kalau masih ada kesempatan untuk sebelum plotting untuk pemilihan perguruan tinggi dan masih tersedia prodi dan bangku yang ada, maka bisa saja dilakukan untuk merubah perubahan itu. Namun dengan catatan ini adalah karena kan kita dibatasi dengan waktu. Hmm. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur klik gitu ya, juga belum tentu juga di pilihan kedua terus mau pindah lagi ke pilihan pertama, belum tentu juga tersedia karena plotting-plotting tersebut sesuai dengan pilihan-pilihan saudara. Jadi takutnya bangku yang memang kuota yang sudah terisi gitu sehingga tidak bisa lagi balik ke pilihan pertama. Ya eh, maksud kami adalah eh, tidak bisa tidak bisa otomatis tuker bisa langsung dilakukan itu. Tapi kalau misalkan bangku tersedia masih bisa. Cuman kalau misalkan memang sudah ditolak sistem berarti kuota yang ada di universitas yang pilihan pertama itu ya sudah penuh gitu. Gitu, Ya, Prof. ya. Saran saya ya jalani aja lah. Yang pilihan dua itu kan sudah mantep jatuh cinta kepada yang dua. Jangan main mata dengan yang pertama. Dan uh, jalani, insya Allah saudara sukses. Dan pertanyaan berikutnya, Dr. Romi, IPK minimum 3,00 untuk bisa ujian akhir di PPG Prajabatan itu. Kalau kurang bagaimana? Wah, ini saya kira ini kalau kewenangan LPTK, ini aturan akademik di LPTK semua punya itu. Ya kan, Dokter Romi? Gimana? Betul, Prof. Kalau kalau dulu kan syarat administrasinya kalian ini kan waktu mendaftar itu kan syaratnya minimal IP-nya 3 kan. Hmm. Kalau nggak IP-nya 3 nggak bakal bisa masuk ini PPG Prajabatan. Nah, tapi sudah selesai itu administrasi. Nah, berikutnya saya tidak kita dari Direktorat PPG tidak bisa intervensi lagi. Kewenangan yang ada di LPTK bahwa syarat misalkan untuk ikut uji kinerja, uji pengetahuan atau yang kita namakan UKM PPG
itu misalkan disyaratkan A, B, C ataupun misalkan syarat IPK-nya minimal 3, ya itu dikembalikan lagi Prof kewenangan dari LPTK masing-masing. Begitu Ya, Prof. ya, karena memang semua LPTK sebagai perguruan tinggi memiliki namanya pedoman akademik, yang itu juga mengatur misalkan Anda harus masuk berapa persen, bangsanya Betul. begitu. Kemudian kapan harus ujian, midterm, mid semester, itu semua diatur, termasuk IPK untuk bisa ikut ujian dan sebagainya. Nah, berikutnya pertanyaan yang harus kita jawab, Dr. Romi, adalah masih ada beberapa mata kuliah yang belum bisa dibuka di LMS. Gimana ya katanya? Padahal UTS sudah diambang pintu, sudah dekat. Gimana Dokter Romi? Memang ada. Tanyakan dong. Nah, siap. Makasih Prof. Ini pertanyaan teknis ya, terkait dengan kebijakan ini di lapangan. Saya akan segera nanti ini saya WA setelah selesai dari wawancara ini. Saya nanti akan coba ke tim teknis, ke teman-teman untuk segera melihat kembali apakah betul beberapa mata mata kuliah yang tidak bisa diakses oleh para mahasiswa PPG. Jadi nanti ke tim teknis, ke grup LMS, mudah-mudahan nanti segera bisa tertangani. Begitu Prof Yanto. Ya, oke. Jadi pantengin terus apa SIM PKB supaya Anda tahu bahwa LMS setelah saat ini Dr. Romi mau koordinasi dengan tim teknis supaya ketika sudah ada koordinasi insya Allah akan dibuka apa yang saudara pertanyakan di LMS itu. Kemudian berikut Dr. Romi pertanyaan, apakah ada PPG Prajabatan gelombang 3? Kalau saya menolak gelombang 2, jadi ini dia ada seorang yang sudah lolos di gelombang 2, ditempatkan juga untuk LPTK-nya, tapi dia menolak. Menolak apa? Karena LPTK-nya di luar pulau semua. Dia berharap ada PPG Prajabatan lagi gelombang 3, berharap di Kalsel itu dekat dengan rumahnya. Kalau mengambil gelombang 2 juga sesuai dengan jadwal gelombang 2 pendidikannya, maka dia di luar pulau. Mana Dokter Romi? Ini Baik, terima kasih Prof. Ini kan sebenarnya prinsip efisien dan efektif itu kan memang kita lebih kedepankan ya. Saya tidak ya menyarankan ya, maksudnya kondisinya begini. Kalau di Kalsel di Unlam itu tidak ada prodi yang memang yang Bapak yang teman-teman mahasiswa PPG sudah dinyatakan lulus, misalkan di Unlam gitu, tidak ada prodinya dan Anda harus keluar misalkan ke Kalimantan atau ke Sumatera atau Pulau Jawa, itu kalau misalkan tidak ada di Kalsel itu penyelenggara PPG, karena izin program studi PPG itu kan tidak mudah gitu, lama prosesnya juga eh, tidak mudah gitu ya, sehingga kalau Anda menunggu sampai misalkan Unlam itu punya prodi yang saudara punya gitu ya, mapel yang kalian daftarkan yang diterima gitu, sampai mau kapan gitu loh Unlam akan ada izin prodinya. Tapi kalau misalkan di Unlam itu sudah ada, ini terkait dengan kuota, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana nanti mungkin di gelombang ketiga, Prof. Tapi kan juga dengan catatan ada beberapa hal, kita kan yang namanya sistem kan ya Prof ya. ya, Takutnya kita keplingsut atau nanti ketinggalan kayak kemarin itu di episode 14 ada yang misalkan dia sudah lulus wawancara tapi masih berstatus di mahasiswa di gelombang pertama, padahal dia lulus wawancara di gelombang kedua tapi itu masih status di ke gelombang kedua. Ya, sistem-sistem seperti itu yang memang nanti akan terjadi gitu. Saya takutnya eh, terjadi dengan yang teman yang di Kalsel. Tapi kalau misalkan saya pikir kalau misalnya kuota
itu silakan saja nanti bisa kita komunikasikan kalau misalkan memang eh, terkait prodinya ada misalkan di Unlam, itu silakan tunggu di gelombang ketiga silahkan. Cuma kalau misalkan tidak ada di Unlam untuk prodi saudara, itu lebih baik segera putuskan untuk ambil LPTK atau Universitas Penyelenggara PPG di luar Kalimantan Selatan yang ada. Gitu, Prof. Ya, oke. Terima kasih. Ya, memang kalau programnya nggak ada, ya nggak bisa dikarbit semalam terus bisa, atau setahun Betul. bisa. Ada, karena proses itu lama ya. Ya, Betul, Prof. Mm-mm. ya, program tiga kan juga harus melihat SDM-nya juga untuk Betul. Mm-mm. prodi yang tidak ada menjadi ada. Nah, pertanyaan terakhir, Dr. Romi, apakah ada pendataan lagi tentang domisili? Nah, untuk penempatan maksudnya, selama ini yang ada pendataan itu pemetaannya itu kan untuk tempat pendidikan. Ada enggak? Atau ini mungkin sudah ketinggalan kereta ya, pertanyaan. Baik, terima kasih, Prof. Jadi memang ini teman kita satu ini ketinggalan kereta sebenarnya. Ya. Jadi perbaikan domisili itu sudah kita umumkan baik melalui SIM PKB, melalui media sosial kita yang PPG Kemdikbud di Instagram itu sudah kita beritahu bahwa penyelenggaraan perubahan domisili itu dilakukan pada tanggal 20 dan 21 November lalu, sehingga kesempatan itu sudah tidak lagi dibuka, dan nanti ya sudah mau nggak mau diterima saja. Nah, maka dari itu teman-teman mahasiswa PPG kalau mau update misalkan informasi-informasi terkait tentang PPG Prajabatan yang baru, silahkan tonton terus channel suyanto.id, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini insya Allah kita jawab, karena ini juga salah satu media komunikasi kami di luar dari Direktorat PPG, dan terima kasih juga diberi ruang oleh Prof. Suyanto bisa berkesempatan berkolaborasi dengan channel suyanto.id-nya ini. Begitu, Prof. Oke, terima kasih Dr. Romi. Begitu saudara-saudara, inilah letak kuncinya. Seperti dikatakan Dr. Romi, kolaborasi. Nah, kolaborasi itu artinya kita saling bekerja sama, saling menguntungkan, saling menginformasi, saling berbagi untuk belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa di episode berikutnya, Dr. Romi, yaitu di episode 16 untuk menjawab pertanyaan. Saya yakin pertanyaannya muncul lagi. Jadi dijawab satu tumbuh 1000. Itu perintah saya. Terima kasih ya. Terima Assalamualaikum. kasih, Prof. Sehat-sehat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.